Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kali ini kita bertemu dalam sebuah program acara Entrepreneur College bersama Bapak Khairul Salim. Dalam program acara kali ini kita akan banyak mengulas ataupun membahas mengenai apa itu entrepreneur atau kewirausahaan dalam perspektif Bapak Salim. Baik pemirsa, kali ini saya juga ditemani oleh narasumber tetap kita, yaitu Bapak Khairul Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum, Pak Fauzi. Sehat-sehat, alhamdulillah. Baik, Pak Khairul Salim, di sela-sela kesibukan mampu meluangkan waktu untuk bisa hadir di TV kami, sebuah kehormatan bagi kami, Pak. Mungkin bisa disampaikan sedikit mengenai apa sih Entrepreneur College di mata Bapak dan pentingnya bagi pemirsa di rumah. Oke, terima kasih, Pak. Lembaga ini kita lahirkan kurang lebih ini jalan tahun ke-8. Namanya Lembaga Pendidikan Entrepreneur College. Visi kita adalah One Family, One Entrepreneur. Kita ingin mencetak satu keluarga, satu pengusaha. Ini sebuah mimpi besar memang, tapi saya kira harus dimulai dari yang paling kecil, langkah yang paling kecil. Maka itu kita membuat banyak program. Jadi ada banyak program yang kita punya, dari mulai program in-house sampai reguler kelas, sampai seminar dan sebagainya, ada buku dan macam-macam, itu banyak. Dan acara seperti ini itu sangat senang buat kita bisa kerjasama, karena dengan cara seperti ini kita bisa memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat tentang bagaimana itu entrepreneurship. Gitu, Mas, kira-kira. Mungkin sementara ditahan dulu, Pak. Ya. Pak Salim, karena kita akan bahas lagi di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita masih akan bertemu kembali di acara Entrepreneur College bersama Bapak Salim, tentunya setelah jeda iklan berikut. Kita masih di acara Entrepreneur College bersama Bapak Salim. Pak Salim, selain mendirikan Entrepreneur College, Bapak juga memiliki aktivitas lain. Bisa dijelaskan, Pak? Ada banyak aktivitas, Mas. Jadi aktivitas utama memang kita memotivasi anak-anak Indonesia, anak-anak bangsa ini untuk menjadi pengusaha. Itu core kita. Di situ kita keliling dari Sabang sampai Merauke, dari berbagai segmen, kampus sama ke sekolah, ke komunitas-komunitas dari Sabang sampai Merauke, untuk bagaimana memotivasi anak-anak bangsa ini menjadi pengusaha. Itu kegiatan kami. Yang kedua, ya ada nulis di berbagai media, ada beberapa buku yang kita sudah miliki, semua tentang entrepreneurship, dengan maksud untuk apa? Untuk menyebarkan virus entrepreneurship ini harus masuk ke relung-relung setiap individu anak bangsa. Itu. Jadi kita bikin artikel, kita ke media, kita ke buku dan sebagainya, itu kita aktivitas menulis. Itu menjadi aktivitas kita juga. Aktivitas lain, saya juga banyak melakukan roadshow dari masjid ke masjid, dari sekolah ke sekolah tadi, ya agar umat ini memahami lah bahwa entrepreneurship itu sangat penting, karena Rasulullah itu juga seorang pengusaha yang ketika muda itu juga harus dijadiin sebagai pelajaran buat umat. Itu umat terbesar di negeri ini adalah umat muslim, tapi entrepreneurship-nya sangat lemah. Maka itu sangat dibutuhkan semangat itu untuk bagaimana menyebarkan informasi entrepreneurship ini ke semua kalangan masyarakat. Aktivitas lain, saya ada yayasan, Yayasan Penyebar Semangat Indonesia namanya. Jangan-jangan yang majalah itu, Pak, bukan? Bukan. Ini konsentrasinya itu pelatihan ke masjid-masjid. Jadi konsentrasinya adalah pada aspek bagaimana memakmurkan masjid, Mas. Ini konsentrasi yayasan ini pada bagaimana mengelola masjid. Itu lebih konsen ke sana. Ya, selain aktivitas majelis taklim dan sebagainya, itu kita ada lakukan seperti itu, aktivitas kemanusiaan misalnya seperti itu. Aktivitas lain ya sifatnya yang istilahnya produktif. Kita punya usaha, ada laundry, ada roti, kita punya PT Country Lestari yang memproduksi roti, memproduksi kue gitu ya, dengan yang selama ini kita jalankan. Tapi memang fokus kita ingin bagaimana membesarkan lewat Entrepreneur College ini anak-anak bangsa ini untuk menjadi pengusaha. Itu fokus kita di situ. Boleh dang 80-90% waktu, pikiran, tenaga ada di Lembaga Pendidikan Entrepreneur College ini.
Kenapa ini menurut saya menjadi sangat penting, sangat urgent ya. Jumlah pengusaha kita sedikit, Mas. Ya. Data yang masuk adalah kurang dari 2%. Artinya bangsa sebesar ini yang menggerakkan roda ekonomi hanya 20% manusia. Saya kira ini menjadi kelemahan kita sekaligus menjadi peluang yang harus terus bisa kita motivasi bahwa bangsa kita harus bisa menjadi bangsa pengusaha. Itu karena sebetulnya embrio kita juga, embrio bangsa ini menurut saya juga embrio pengusaha. Karena apa? Ketika kita kembali ke flashback zaman awal penyebaran Islam misalnya, Islam itu disebarkan oleh para pengusaha. Yang saudagar itu tadi kan. Artinya di situ sebetulnya kita punya basic di situ gitu loh. Hanya kok nggak mengembang ke masyarakat kita. Bahkan yang terjadi hari ini, masyarakat kita itu lebih senang jadi pegawai. Lulus sekolah SMP, SD, sampai perguruan tinggi pun semua dalam rangka untuk jadi pekerja buruh pabrik. Bahkan yang perguruan tinggi nawaitunya kuliah itu untuk jadi PNS. Nah, ini saya kira mindset yang harus dirubah. Ya, mindset anak bangsa ini harus dilakukan satu proses rekayasa supaya tidak natural begini-begini aja. Karena apa? Akibatnya sangat berbeda antara orang yang melakukan proses pendidikan dalam berbisnisnya dengan orang yang tidak ada pendidikannya. Maka sangat jauh berbeda. Contoh misalnya, di Bandung ada yang namanya serabi. Zaman dulu yang namanya serabi itu ibu-ibu, Pak. Di pinggir jalan hanya model begitu-begitu aja. Tapi di tangan orang pinter namanya para mahasiswa, teman-teman kita di Bandung dikemas sedemikian rupa, surabi yang segitu sekarang menjadi mewah luar biasa. Itu kenapa? Karena orang pinter. Jadi para pengusaha kita harus diberikan porsi yang lebih banyak, semangat yang lebih besar pada anak-anak pinter, dalamnya adalah anak-anak kuliahan, anak-anak SMK. Karena dia pinter semua, ini pinter, dia punya resource yang cukup. Hanya kesempatannya harus diberikan supaya lebih bisa tumbuh optimal lah. Lembaga pendidikan kita dalam rangka itu. Jadi Entrepreneur College dilahirkan dalam rangka bagaimana menciptakan sebanyak mungkin anak bangsa ini untuk jadi pengusaha. Itu Mas kira-kira. Kalau dari sisi usia Entrepreneur College yang peserta-pesertanya bagaimana? Peserta kita sangat beragam ya, tapi memang rata-rata ya SMA sampai perguruan tinggi dari sisi pendidikan ya. Ada juga yang SMP, ada cuman yang paling banyak anak-anak SMA sama perguruan tinggi lah. Dari sisi output hasilnya itu sangat menggembirakan kami karena hampir 90% lebih orang yang alumni mengikuti pendidikan di kita itu akan jadi pengusaha. Itu kenapa? Satu, para mentor kita semuanya pengusaha. Jadi tidak ada mentor di kita yang bukan pengusaha. Dia adalah orang-orang yang sudah jatuh bangun, bahkan kalau saya sering bilang istilahnya orang-orang mentor ini orang-orang yang sudah nangis darah pun sudah dilakonin. Jadi artinya pengalaman itu betul-betul tumbuh dari si pengusaha itu ketika dia membangunkan usahanya. Sehingga spirit itu harus kita tularkan. Anak-anak bangsa kita itu sangat bisa. Dan banyak para mentor di kita juga yang usahanya adalah boleh dibilang mengawalinya tanpa modal. Sehingga kalau ada orang di luar sana menganggap bahwa bisnis itu harus pakai modal yang besar baru bisa usaha, itu anggapan yang sangat keliru sekali. Maka itu harus diluruskan supaya masyarakat tahu ada loh caranya. Karena buat saya sederhana Pak Fauzi. Kalau Pak Fauzi punya uang 100 juta, besok pagi jadi pengusaha, semua orang bisa Pak. Wajar. Betul nggak? Wajar. Karena apa? Ada duit. Gitu kan? Tapi kalau Pak Fauzi PHK atau pensiun atau jobless, tidak punya uang 1 rupiah pun, tapi minggu depan jadi pengusaha, itu baru luar biasa. Nah, di mana pendidikannya? Entrepreneur College jawabannya. Baik. Kalau berbicara kurikulum Pak, kurikulum yang disampaikan, bisa dijelaskan sedikit Pak mengenai apa sih yang didapatkan oleh peserta sampai mungkin detail mereka diharapkan jadi apa gitu loh, itu dari kurikulum tersebut. Kurikulum kita men-setting durasinya 6 bulan. Jadi ini proses yang cukup menurut saya sangat singkat sesungguhnya, tapi juga bisa disebut panjang. Kenapa saya sebut panjang? Karena banyak pelatihan-pelatihan kursusan di luar sana yang cuma 5-6 hari. Ya, maka 6 bulan itu menjadi lama, Mas. Kan gitu. Tapi harus diingat, goalnya apa sekarang? Kalau pelatihan kewirausahaan hanya 3-6 hari,
maka dia adalah tersemangati, termotivasi, tapi begitu pulang ke rumah, sebulan lagi drop semangatnya, drop ilmunya, habis. Dia akan kembali ke seperti semula. Tapi kalau 6 bulan kita maintenance, maka kita selain pelatihan, ada 6 bulan itu adalah coach, pendampingan. Jadi goalnya apa? Goalnya adalah setiap peserta itu jadi pengusaha. Itu yang saya katakan 90% lebih alumni di Entrepreneur College itu adalah pengusaha. Ya, karena Pak memang 6 bulan itu 2 minggu sekali masuk kelas. Jadi 2 minggu sekali masuk kelas, 2 minggu di lapangan. Dia menciptakan bisnis, mengembangkan bisnis, berkreasi dan seterusnya dengan dalam koridor kita terus menerus. Jadi dalam pantauan kita sebagai coach terus diberikan arahan supaya dia menjalankan bisnis on the track sesuai dengan ilmu, dan 2 minggu sekali dia masuk kelas lagi. Dengan seperti itu maka maintenance semangatnya, maintenance ilmunya semua bisa masuk, sehingga menuntun mereka untuk action di lapangan, survive mengalami segala macam badai apapun ketika bisnis itu sedang dijalankan. Biasanya kan kalau peserta pelatihan semacam ini Pak, dia datang dengan berbagai perspektif. Ya. Artinya dia membawa mindset dia masing-masing. Betul. Nah, apakah di Entrepreneur College merubah mindset juga dilakukan? Ya, di Entrepreneur College itu selama 6 bulan, itu 1 bulan pertama, bahkan masuk bulan kedua, 1,5 bulan, itu full kita tema utama adalah how to change your mindset. Bagaimana merubah anak bangsa, merubah peserta, itu bermindsetkan kewirausahaan. Kenapa ini kita berikan porsi waktu paling lama? Karena mereka tadi yang antum bilang, background-nya udah variatif, ya kan? Bahkan memang nawaitunya udah jadi PNS, nawaitunya pengen jadi pegawai, itu sudah mengakar di masyarakat kita. Bahkan nggak bangga deh kalau udah sekolah tinggi-tinggi kok cuma jualan beras, jualan bengkel, itu kagak gengsi gitu kan. Hasilnya sama Pak ya? Tapi beda kalau begitu lulus jadi pegawai BUMN, jadi PNS di satu lembaga pemerintah, itu kan orang tuanya juga bangga gitu kan. Nah hari ini dengan mental entrepreneurship yang ada, mindset masih seperti itu harus kita patahkan, harus kita reduksi, bahwa tantangan ke depan itu jauh lebih besar. Ya, ada forum-forum AFTA, ada forum forum Asia Afrika yang semua menantang ke depan kita, membutuhkan kita kualitas sumber daya SDM kita yang cukup besar. Jangan lupa di negeri kita ini yang 250 juta penduduknya itu hanya 0,5% sarjana yang jadi pengusaha. Selebihnya pegawai Pak. Selebihnya ini entah kemana juga. Variatif ya. Tapi artinya saya bilang betapa sedikitnya orang pinter sarjana yang jadi pengusaha. Akibatnya apa? Ya yang jadi pengusaha adalah orang-orang yang itu aja, yang pendidikannya terbatas, pengalamannya terbatas. Akhirnya melihat sesuatu itu menjadi tradisi. Seperti tadi yang saya contohkan di depan, contohnya ada serabi. Cara pandang anak SMP itu ya serabi begitu-begitu. Selamanya akan begitu-itu. Cara pandang anak SD serabi itu akan begitu-begitu. Tapi ketika dipegang oleh anak mahasiswa, orang pinter, menjadi cerita yang lain. Per hari bisa jutaan ternyata omset serabi gitu loh. Hanya sebuah serabi. Lah sekarang di Indonesia kita itu potensi bisnis itu sangat banyak sekali. Tergantung perspektif mana kita bisa mengambil peluang itu. Maka itu penting sekali yang namanya mindset. Porsi terbesar kita ada di situ. Baik, ditahan dulu Pak. Ya. Nanti kita akan bahas lagi di segmen berikutnya. Oke. Karena masih banyak yang akan kita ulas nih dari Entrepreneur College bersama Pak Khairul Salim. Tentunya kita akan kembali setelah yang satu ini. Masih bersama kami di acara Entrepreneur College sama Pak Salim. Jadi berdasarkan penjelasan Pak Salim di segmen sebelumnya Pak, jadi sejauh mana pelatihan itu penting untuk membentuk mindset pengusaha Pak? Sangat-sangat penting. Bahkan dalam perspektif saya, semua orang yang mau bisnis itu wajib mengikuti pelatihan lebih dahulu. Kenapa? Menjadi pengusaha tidak sama dengan menjadi penjual, tidak sama menjadi seorang pedagang. Kalau Anda menjadi penjual biasa, Anda tenteng barang, jualan, selesai. Ya, tapi jangan lupa, Anda bisa bertahun-tahun hanya menjadi seorang penjual begitu. Tapi ketika Anda menjadi seorang entrepreneur, maka Anda harus punya visi besar, mengembangkan kemana bisnis plan Anda akan diarahkan, gitu ya. Maka sangat berbeda orang yang
punya pelatihan, punya ilmu bisnis dengan orang yang tidak punya. Contoh tadi yang saya katakan serabi. Ibu-ibu yang di pinggir jalan, ya karena dia ilmu menjual serabinya itu ilmu tradisi. Dia lihat tetangganya, dia lihat warung-warung di sekitar kita ini, ya kan? Warung-warung sembako, warung-warung kelontong, warung nasi, warteg dan sebagainya ini, dia bertahun-tahun seperti itu terus. Kenapa begitu? Udah 10 tahun tetap aja begitu, udah 5 tahun tetap begitu. Kenapa? Karena dia tidak menambah ilmu bisnisnya. Jadi yang dia pelajari adalah dari temennya, dari kakek nenek moyangnya, dia belajar dari tradisi. Sehingga ya begitulah jualan warteg, ya begitulah jualan roti, ya begitulah jualan. Akhirnya akibatnya apa? Ya dia hanya begitu-begitu aja. Tapi tidak mencoba bagaimana belajar. Oke loh, dulu Alfamart juga kecil loh. Hero Giant itu juga awalnya juga kecil. Rumah makan sederhana yang sekarang difranchiskan kemana-mana, itu juga awalnya cuma satu. Tapi ketika sekarang menjadi besar, si pemilik akan terus menambah ilmunya. Karena ilmu bisnis itu berkembang sangat dinamis. Sehingga mereka yang punya ilmu bisnis, dia akan terus mengupdate informasinya. Maka ketika Anda tidak mengupdate informasinya, Anda akan tumbang. Contoh misalnya, ada bisnis dulu kenal pager. Dulu ada kenal cetak foto, ya kan? Sekarang mau cetak foto, udah kagak zaman. Karena canggihnya ilmu komputer, ilmu IT itu sudah sedemikian rupa, ya kan? Jual voucher, besok udah beda lagi ceritanya, gitu loh. Semua handphone jadi penjual voucher sekarang udah. Jadi artinya kalau ketika kita tidak mengupdate ilmu bisnis, dia akan ketinggalan dan dia akan tumbang oleh zaman. Maka sekali lagi sangat-sangat penting dan sangat berbeda sekali antara orang yang punya pendidikan dan melakukan pendidikan dengan yang tidak. Yang berpendidikan akan terus merekayasa bagaimana bisnisnya berkembang dan sekaligus juga dari situ dia mengoreksi, memperbaiki diri dengan ilmu-ilmu yang terus didapat dari berbagai sumber selama dia mencari ilmu bisnis itu tadi. Baik, berbicara pentingnya pelatihan, Pak. Terus kemudian merubah mindset pengusaha tentunya dibutuhkan sebuah transformasi ilmu, Pak ya. Artinya ada pihak-pihak yang sudah berpengalaman dalam mengarungi arus bisnis, dia harus berbagi. Nah, apakah Entrepreneur College menerapkan hal seperti itu juga? Iya. Kita ada 3 strategi dasar yang tidak bisa ditawar. Seorang pengajar di Entrepreneur College itu harus memiliki 3 kemampuan dasar yang tidak bisa ditawar. Buat kami ini adalah wajib dan harus ada. Yang pertama, seorang pengajar itu harus memiliki kemampuan transfer knowledge. Itu mutlak. Kenapa? Karena akan mentransfer ilmunya orang itu, pengalamannya orang itu kepada murid peserta. Kan itu kan? Jadi ilmu transfer knowledge ini banyak. Dan kemampuan transfer knowledge ini dimiliki oleh semua orang. Siapa yang memperoleh kabar lebih dulu, dia bisa memberikan informasinya. Ya, maka itu ketika Anda menjadi guru kewirausahaan, pengajar kewirausahaan tidak sama dengan Anda menjadi guru manajemen. Belajar akuntansi, pelajaran bahasa Inggris, pelajaran bahasa sejarah itu beda sekali. Karena apa? Selain kemampuan transfer knowledge, sebagai pengajar kewirausahaan ya di tempat kita, instruktur kita itu harus memiliki ilmu yang kedua, yakni transfer spirit. Kemampuan bagaimana dia survive. Kemampuan dia pernah jatuh bangun. Spiritnya itu akan sangat berbeda, Mas. Taste-nya ketika Anda menjadi seorang pengajar, tapi juga seorang pelaku usaha, itu menjadi cerita yang berbeda dibanding Anda mengajar kewirausahaan, tapi hanya baca buku kurikulum. Nggak ada ruhnya, gitu loh ya. Saya pernah yang seperti itu, ini banyak. Contoh di SMK. Kegagalan SMK kita di bidang kewirausahaan itu, kenapa? Karena para pengajarnya itu hanya sekedar dia pernah belajar di Fakultas Ekonomi. Belum tentu dia punya pengalaman praktek bisnis. Lah dia hanya membaca kok, akhirnya ya hanya transfer knowledge saja, tidak terjadi yang namanya transfer spirit. Padahal transfer spirit itu wajib. Kenapa? Karena setiap pengusaha pasti akan mengalami bangkrut. Dan bagaimana spirit itu bangkit kembali, kalau dia tidak pernah memiliki pengalaman itu tidak bisa. Yang ketiga, wajib hukumnya
dimiliki, seorang instruktur kewirausahaan itu harus memiliki kemampuan transfer of value. Kemampuan merubah suatu menjadi yang bernilai, sampah bisa menjadi uang, sampah bisa menjadi emas, gunung yang tidak ada nilainya bisa menjadi restoran. Anda lihat yang namanya misalnya di Lembang gitu ya, itu banyak pasar apung misalnya, itu gunung Mas, yang dari dulu nggak ada apa-apanya, tapi hari ini 10.000 orang datang tiap hari, dan itu banyak sekali produk-produk kita, masyarakat kita. Dulu yang namanya batu ya biasa gitu aja, tapi begitu disentuh menjadi luar biasa, batu cincin gitu kan. Itu contohnya apa? Karena ada kemampuan transfer of value. Inilah kemampuan yang wajib dimiliki untuk merubah bangsa. Disitulah mindset, disitulah hijab. Semangat entrepreneurship itu ada di situ. Ya, ketika kita tidak memiliki 3 hal ini, hambar. Itu Mas kira-kira Mas Fauzi. Baik. Mengenai tiga ilmu tadi Pak ya, strategi dasar yang harus dimiliki oleh instruktur di kita ya. Instruktur oleh di entrepreneurship tentunya pasti akan membuat trigger atau menstimulasi peserta untuk lebih mendalami Pak ya, lebih tertarik untuk bisa memasuki dunia entrepreneurship. Nah, berbicara mengenai praktisi-praktisi yang ada di Entrepreneur College Pak, itu bisa disampaikan. Tentunya mereka memiliki bisnis juga dong Pak. Nah, itu sampai sejauh mana treatment yang mereka lakukan atau kurikulum-kurikulum yang mereka sampaikan ke para peserta itu berpengaruh bagi setelah mereka lulus, artinya banyak nggak sih yang terserap atau malah mungkin biasa-biasa aja. Jadi semua instruktur di Entrepreneur College itu sekaligus kita setting menjadi konsultan bisnis bagi pesertanya. Setelah mereka selesai. Jadi misalnya antum saat ini bisnisnya sembako, maka Anda akan memiliki konsultan di bisnis sembako. Siapa para mentor kita yang memang bergerak di bidang sembako? Ada orang yang di bidang kuliner, Anda di bidang kuliner bisnisnya. Maka akan ada para instruktur kita yang ada di bidang kuliner, sehingga dia akan mendampingi, bahkan bersinergi dengan Anda, bermitra dengan Anda, sekaligus menjadi sebuah subsistem yang saling ketergantungan, saling mensupport. Ya, contoh misalnya alumni kita itu banyak yang sekarang sudah diminta, misalnya Pak, aku mau buka cabang baru, bisa nggak dibantu oleh alumni dari kita? Banyak yang minta seperti itu. Artinya dari sisi ini memang para praktisi kita, para mentor kita itu semuanya adalah memang pelaku usaha, dan kita dan dia bersinergi sehingga para peserta itu pun merasa mau belajar yang lebih besar itu bisa. Karena dia merasa ada di damping. Karena gitu, yang mau properti kita punya pengajar-pengajar yang memang sudah malang melintang di dunia properti. Ya, dia akan belajar. Dan bersama mereka dia akan saling bersinergi, akan satu dengan yang lain untuk saling menguatkan. Saya kira itu Mas Roji. Baik, menarik pemirsa ya. Artinya kita tidak hanya belajar merubah mindset, tapi karena kebanyakan begini Pak ya, banyak pendidikan-pendidikan sejenis itu yang begitu kita selesai, that's it gitu kan. Artinya tidak ada semacam after sales lah bahasanya ya. Jadi kalau kita beli mobil kan, ada perawatan nih segala macam. Nah, ini bahasanya mungkin perawatan dari segi keilmuan Pak ya. Artinya kita tetap berusaha Entrepreneur College berusaha memaintain mereka agar mereka tetap sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Selain yang Anda bilang tadi, yang saya bilang tadi, itu juga kita memprogramkan mereka menjadi komunitas. Tuh, jadi alumni-alumni kita langsung secara membership sudah akan menjadi komunitas Entrepreneur College yang satu dengan yang lain akan saling bersinergi antar peserta, antar angkatan. Jadi bisa saling menjualkan. Ini angkatan yang terdahulu, ada kelas angkatan berikutnya. Mulai dong produk saya dijualin. Begitu juga sebaliknya. Itu akan terjadi komunitas sehingga yang secara off air berkala, sehingga akan terus saling membesarkan, saling belajar dan terus belajar. Lewat komunitas ini gitu loh Mas. Jadi komunitas adalah tempat berkumpulnya. Iya, walaupun sudah tidak jadi pelajar ya, tidak menjadi peserta kita, tapi dia akan terus bersama kita. Karena secara membership kan dia tetap ada database kita, tetap bisa kita undang, kita punya forum seperti ini, itu secara berkala kita akan terus lakukan seperti itu. Selain juga bisa mengunjungi pabrik-pabrik, teman-teman yang punya usaha, dikunjungi oleh adik kelasnya, seniornya, ada masalah.
mereka malah merasa senang karena bisa saling support. Makanya semua mentor itu kita setting menjadi konsultan bagi juniornya. Kenapa? Ya karena kita ingin berbagi. Semua instruktur akan siap berbagi. Sehingga dengan cara seperti itu sesungguhnya kita besar bersama-sama. UKM ini sesungguhnya potensinya besar. Tapi jangan dijadikan sebagai common politik saja. Nah, tapi harus betul-betul real. Ini loh komunitas yang harus betul-betul bergerak. Baik, menarik Pak ya. Artinya pemirsa, komunitas terus kemudian sinergi yang menguntungkan, tumbuh bersama Pak ya. Ya. Artinya itu adalah sebuah kunci agar kita bisa meraih apa yang kita inginkan di masa depan. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan ada satu segmen lagi, segmen terakhir, kita akan kembali setelah jeda iklan yang satu. Pemirsa masih kembali di Entrepreneurship College. Pak Salim, karena kita udah memasuki segmen terakhir Pak, dengan durasi yang sebenarnya tidak terasa Pak ya, bisa disampaikan kepada pemirsa kita di rumah apa kesimpulan mengenai bahasan kita kali ini Pak? Saya menyimpulkan bahwa mereka yang berbisnis dengan ilmu itu sangat berbeda dengan Anda berbisnis tapi tidak menggunakan ilmu, walaupun produknya sama. Ya, sama-sama jualan bebek goreng, yang satu tanpa ilmu, dia akan begitu-begitu saja. Bertahun-tahun dia akan begitu. Tapi kalau Anda punya ilmu, bagaimana mengembangkan ilmu franchise misalnya, atau ilmu kemitraan misalnya, maka Anda bisa punya 100 outlet bebek goreng. Jadi, ketika makin besar bisnis Anda, ditantang juga. Butuh ilmu leadership, karena kita akan ketemu mengelola banyak orang yang terlibat di bisnis kita. Akan ketemu banyak orang yang ada di bisnis kita, para supplier misalnya. Nah, jadi kesimpulannya bahwa bisnis yang coach melalui pendampingan, melalui pelatihan, itu akan mudah berkembang, karena ilmunya, strateginya itu ada di sana, di kelas pada saat kita memperoleh inspirasi dari para mentor. Tapi bagi yang tidak memiliki kemampuan belajar atau tidak belajar dalam menjalankan bisnis, dia akan menjalankan bisnis itu secara tradisional, begitu-begitu aja, udah 10 tahun pun akan seperti itu. Saya kira era ini harus ditinggalkan. Kita harus berubah, bahwa pendidikan kita, arah kita, bisnis kita juga disentuh dengan pendidikan pelatihan kewirausahaan. Baik, pemirsa, itu adalah kesimpulan mengenai apa yang kita bahas kali ini. Ada sedikit bisa kami tambahkan adalah jika kita ingin menekuni dunia bisnis, maka yang pertama kita lakukan adalah kita harus merubah mindset, Pak ya. Betul. Kita ubah mindset dulu. Mindset kita yang ada, yang pernah kita bawa sampai saat ini, kita harus ubah dulu sehingga kita siap untuk menerima ilmu-ilmu baru, transfer knowledge dari para mentor-mentor yang mendampingi kita sampai kita siap untuk dilepas ke dunia bisnis yang sesungguhnya. Tentunya semua hanya bisa Anda dapatkan di Entrepreneur College. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Sukses. Baik, terima kasih pemirsa. Masih di acara Entrepreneurship College, kita akan bertemu lagi di episode berikutnya, masih dengan narasumber yang sama, Bapak Khairul Salim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.